Halo guys, apa kabar kalian semua? Sudah pada ngopi belum? Di video kali ini saya akan merangkai sebuah film yang berjudul Orphan yang diliris pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Colette Serra dan diproduksi oleh Leonardo DiCaprio. Film ini dibintangi oleh Vera Farmiga sebagai Kate, Peter Sarsgaard sebagai John, Isabel Fuhrman sebagai Esther, and Jimmy Bennett sebagai Daniel, Ariana Engineer sebagai Max. So guys, film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja mengadopsi seorang gadis psikopat yang berusia 9 tahun dan kesadisannya membantai keluarga yang mengadopsinya. I don't want any more talk like that, alright? Gimana sih anak sekecil itu bisa membantai satu keluarganya? Penasaran? Ya udah deh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur filmnya. Let's go. Cerita diawalin dengan sepasang suami istri yang sedang di rumah sakit dan akan melahirkan anaknya yang ketiga. Tetapi sayangnya tidak berjalan lancar. Kate mengalami pendarahan dan dokter mengatakan bayinya sudah meninggal di dalam kandungan. Your baby's dead. No, it's not dead, it's alive. Mrs. Coleman, it's a girl. Singkat cerita, Kate kini pun menjadi depresi dan kecanduan alkohol. Walau Kate terlihat tegar, tetapi sebenarnya dia begitu terluka atas keguguran anaknya yang ketiga tersebut. Untuk mengobati rasa lukanya, Kate dan John pun sepakat untuk mengadopsi seorang anak. Yes. Besok harinya mereka pun pergi ke panti asuhan. Lalu mereka bertemu dengan Suster Abigail, di mana Suster Abigail menyambut mereka dengan sangat gembira. Setelah Suster Abigail mengajak mereka berkeliling, kemudian mereka melihat seorang anak gadis yang berusia 9 tahun bernama Esther. Anak ini pandai berbicara dan juga pandai melukis. Tidak pakai waktu lama, Kate dan John langsung menyukainya. Lalu Suster Abigail menjelaskan ke Kate dan John tentang riwayat Esther. Esther berasal dari Rusia dan sudah tinggal di Amerika selama beberapa tahun. Orang tua yang mengadopsi Esther sebelumnya sudah tewas akibat kebakaran. Tetapi Esther tetap tegar menghadapinya. Mendengar hal itu, Kate dan John begitu prihatin kepada Esther. Selang beberapa minggu, John dan Kate membawa Esther pulang ke rumah. Max, putrinya, langsung menyukai Esther. Berbeda dengan kakaknya Daniel, dia tidak menyukai Esther karena Daniel melihat Esther aneh dengan cara pakaiannya yang kolot dan pandangan Esther yang berbeda. Kate begitu senang melihat Max dan Esther sangat akrab. Dia pun mulai bersemangat dan Kate pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru piano yang telah lama ditinggalkannya. Singkat cerita, Esther pun mulai bersekolah. Tapi Esther sering dibully teman sekolahnya karena cara berpakaian yang kolot. Dan juga Esther selalu menggunakan pita di leher dan juga di tangannya yang tidak pernah ingin dilepasnya. Besok harinya saat Esther berada di playground, dia melihat teman sekolahnya yang mengejek dirinya. Tanpa pikir panjang, Esther pun mendatangi dan mendorong teman sekelasnya itu, yang mengakibatkan si anak patah tulang. Hari berikutnya saat Kate shopping bersama Esther dan Max, secara kebetulan Suster Abigail menelepon. Setelah berbincang, Kate menceritakan ke Suster Abigail tentang kejadian jatuhnya teman sekolah Esther yang menimpanya. Mendengar hal itu, besok harinya Suster Abigail mendatangi rumah Kate dan menceritakan tentang keanehan pada Esther. Karena setiap kali ada hal buruk, selalu ada Esther di sana. I called her old school. While she was there, Suster Abigail pun meminta untuk membawa kembali Esther ke panti. Tetapi John dan Kate mengatakan mereka akan memikirkannya terlebih dahulu. the face of everything I believe in. Well,
Yeah. Esther yang mengetahui maksud kedatangan Suster Abigail, dia sangat kesal. Saat Suster Abigail berjalan pulang, dia mendorong Max untuk menghentikan mobil Suster Abigail. Saat Suster Abigail turun mobil, Esther langsung memukul kepala Suster Abigail dengan hammer. Lalu Esther meminta Max untuk diam. Max yang ketakutan hanya bisa menurut. Help me hide her. Lalu Esther menyembunyikan hammer yang digunakannya untuk memukul kepala Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. I won't let anything happen to you. I love you. Tak sengaja Daniel melihat Esther turun dari rumah pohon miliknya. Saat Daniel sedang mengintip Esther, ternyata Esther mengetahui kalau Daniel mengintipnya. Di malam hari, Esther pun masuk ke kamar Daniel dan mengancamnya. What you saw? What are you doing? What did you see? I didn't see anything else, I swear. Find out that you're lying. I'll cut your hairless little prick. Lalu, Esther memetik bunga rose yang ditanam di atas abu Jessica, anak Kate yang keguguran dalam kandungannya dulu. Melihat itu, tentu saja Kate sangat marah. Lalu Kate menarik tangan Esther. Esther pun menjerit untuk mencari perhatian dari John. My fault. It's my fault. I told you to do something nice. Kemudian, Esther menjepit tangannya sendiri sampai patah. Dengan kejadian itu, Esther pun berhasil memojokkan Kate. Saat Kate ingin masuk ke kamarnya, John memintanya untuk tidur di sofa karena John ingin menemani Esther yang sedang sakit tangannya. Kate mencoba menjelaskan ke John kalau dia hanya memegang tangan Esther, mana mungkin bisa patah. Tapi John tidak mau mendengarkannya. Tentu saja hal ini membuat Kate semakin depresi. Lalu Kate pun terus mencari tahu tentang riwayat Esther yang sebenarnya. Dan dia menemukan buku Esther yang tertulis Sarney Institute. Dari penyelidikan Kate, dia berhasil menemukan nomor telepon Sarney Institute. Dan ternyata itu bukan panti asuhan, tetapi rumah sakit jiwa. Kate pun mengirimkan foto Esther untuk memastikannya. Lalu Kate menanyakan info tentang nama Esther. Tetapi mereka mengatakan tidak ada pasien yang bernama Esther. Tentu saja ini sangat mengejutkan Kate. Di saat yang bersamaan, Daniel masuk ke rumah pohon untuk mencari bukti yang disembunyikan Esther. Dia mengetahui dari Max kalau Esther yang membunuh Suster Abigail. Tetapi sayangnya, Esther sudah mengetahui tujuan Daniel. Lalu Esther pun membakar rumah pohon itu yang membuat Daniel terjatuh dan patah tulang. Oh God! Call 911! Esther yang melihat Daniel masih bernyawa, dia pun lalu mengambil batu untuk menghantam ke kepala Daniel. Untunglah ada Max yang menghentikannya dengan cara mendorong Esther. Kemudian Daniel pun dibawa ke rumah sakit. Esther tak ingin ada jejaknya. Dia pun berusaha lagi untuk membunuh Daniel dengan cara menutup bantal. Akan tetapi, dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Alright, here we go. Start a drip. Check TV, please. Kate mengetahui kalau Esther yang melakukannya. Dengan kekesalannya, dia pun langsung menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Lalu Kate pun dibius dan harus menginap di rumah sakit. Kini Esther sangat senang karena dapat berduaan dengan John. Dia pun merayu John untuk tidur dengannya. Tapi John malah marah. Esther pun sangat kesal karena John menolaknya. What are you doing? What are you doing? Jesus Christ! My God! Conversation about your future in this house. I can't do it. I can't. Scene pindah ke rumah sakit. Kate yang mulai sadar mendapat telepon dari Dr. Sarney Institute. Dia menjelaskan pada Kate kalau Esther bukanlah anak kecil, tetapi dia adalah seorang wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Nama asli Esther adalah Lina Creamer.
Dia memiliki kelainan hormon di mana pertumbuhannya berhenti saat berusia 9 tahun. Dia juga mengatakan kalau Esther mempunyai banyak kasus yang mengerikan dan juga tiap kali ada keluarga yang mengadopsi, dia selalu merayu papa yang mengadopsinya untuk tidur dengannya. Dan kalau si papa menolak, maka dia akan membantai habis seluruh keluarga yang mengadopsinya. Mendengar hal itu, Kate pun langsung bergegas pulang. Sementara John yang di rumah dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Dan tiba-tiba Esther dari belakang menusuk John dengan pisau. Max yang melihat itu pun langsung berlari ke dalam kamar dan bersembunyi di dalam lemari. Kemudian Kate pun tiba di rumah. Setibanya di rumah, Kate sangat terkejut melihat suaminya sudah tewas. Dengan panik kemudian Kate pun mencari Max ke kamarnya. Tetapi dia tidak menemukan Max di dalam kamarnya. Saat Kate ingin mengecek ke kamar mandi, tiba-tiba Esther menembaknya dari lantai bawah yang membuat lengan Kate terluka. Di sisi lain, Max yang berlari ke taman bunga itu pun ketahuan oleh Esther. Kate begitu panik melihat itu dari atap rumah. Dia pun nekat untuk menjatuhkan dirinya dan mengenakan sasaran. Don't you hurt her! Melihat Esther pingsan, Kate pun membawa Max berjalan keluar rumah. Tapi, lagi-lagi Esther tiba-tiba menyerang dari belakang, yang membuat keduanya jatuh ke dalam kolam es. Kate pun berhasil keluar dari air. Kemudian Esther memanggil Kate. "Mami, please, don't let me die." Don't let me die, Mommy. Kemudian Kate pun menjawab, "I'm not your fucking mother." You're fucking mommy! And film pun the end. What fortune lies beyond the star? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when I knees in the ground.